Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, di pagi hari ini jumpa lagi dengan saya Muhammad Arifin ditemani oleh Odi dan juga Bang Adi Seruput di perangkat meja operator dalam acara Hikmah Pagi bersama Ustadz Agus Sudarmaji. Insya Allah kita akan mengangkat tema pendidikan ukhuwah dalam keluarga. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair, Bang Arifin. Sepertinya luar biasa di pagi hari ini, Ustadz. Alhamdulillah, doanya alhamdulillah. Baik ya warahmatullahi, mari kita sama-sama yakni menyimak hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Ustadz Agus Sudarmaji terkait dengan tema pendidikan ukhuwah dalam keluarga. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, syukur pada Allah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam kebaikan dan dalam kesehatan. Bagi yang saat ini sedang tidak beruntung, sedang dirawat di rumah sakit barangkali, sedang tidak bisa bangun dari tempat tidur, kita semua mendoakan semoga Allah berikan kesabaran dalam menjalani ujian itu dan diberi oleh Allah kesehatan seperti sedia kala sehingga bisa segera beribadah dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Bagi saudara yang sedang sempit dalam hal ekonomi, mudah-mudahan Allah beri kesabaran menjalani ujiannya dan juga dibuka pintu-pintu rizki atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebaliknya bagi yang sedang berkelimpahan, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan sehingga tidak masuk ke dalam masalah karena kelimpahan harta. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang bersyukur dan menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Amin Allah. Amin ya Allah. Maknanya ujian, musibah itu ada yang baik buat kita, yang kita pandang baik, dan juga sebaliknya ada yang buruk. Tetapi bagi Allah semuanya, sepanjang untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, semuanya jadi kebaikan. Amin. Ikhwan dan rahimatkumullah. Tak lupa pada hari Jumat ini, kita memperbanyak salawat dan salam. Doa agar Allah melimpahkan keberkahan, rahmat, barokah, kemuliaan, semua kebaikan atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga begitu bagi ahli bait beliau, bagi orang-orang yang mengikut sunnah beliau hingga akhir zaman, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ikhwan sekalian, hari-hari ini kita disibukkan oleh berbagai persoalan di tingkat nasional maupun internasional, di mana kaum muslimin ditemukan begitu banyak yang berselisih satu sama lain. Bahkan berperang satu sama lain. Di tingkat internasional, belum selesai krisis di Suriah, sekarang mulai hangat lagi di Timur Tengah dengan munculnya
koalisi yang dipimpin oleh Saudi Arabia yang sedang menekan habis-habisan Qatar yang dianggap melakukan suatu kejahatan di kawasan itu. Maka ini Masya Allah dipertontonkan di depan mata dunia. Betapa kaum muslimin itu adalah bangsa atau kelompok manusia yang senang berselisih, bahkan bertikai satu sama lainnya. Apakah demikian halnya? Tentu saja tidak demikian. Anak-anak kita jadi kemudian dengan suguhan dari media-media yang notabene membenci Islam, menyerang semua kepentingan-kepentingan Islam dan muslimin. Anak-anak kita jadi melihat itu semua, jadi berpikir, ayah, bunda, apakah begini cara hidup kita sebagai muslim? Nah, ini bagian dari strategi komunikasi orang-orang yang fobia kepada Islam untuk menghancurkan keagungan Islam. Di dalam Al-Quran surah As-Saff disebutkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu sangat berkeinginan dan terus menerus keinginan itu dikobarkan untuk apa? Memadamkan cahaya Allah. Biafwahihim, dengan lisan mulut-mulut mereka. Artinya mereka berteriak terus dan santer sekali, Masya Allah. Mengalahkan semua teriakan. Inilah yang mereka perbuat melalui media-medianya. Entah itu media massa, apalagi sekarang media sosial. Dan ikhwan sekalian, Allah berjanji akan menjaga keagungan cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sendiri yang akan menjaga keagungan cahayanya, bahkan menyempurnakan cahaya agamanya itu, sehingga orang-orang kafir itu akan semakin tidak suka, semakin benci, dan semakin hancur dengan kebenciannya itu. Ini ada janji Allah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membenci. Nah, ikhwan sekalian, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan muslimin, keadaan dunia Islam, bahkan keadaan dunia dengan apa? Kita berazam agar generasi kita ini, generasi yang ke depannya itu adalah generasi yang mewarisi keagungan Islam, di mana sesama muslim saling mencintai, saling menghormati, menyayangi, melindungi, membela. Bukan sebaliknya. Saling meremehkan, memaki, memfitnah, bahkan menyakiti, menghancurkan. Ini bukan akhlak muslim. Bagaimana kalau Rasulullah SAW sekarang melihat bagaimana keadaan umat Islam saat ini, pasti akan beliau bercucuran air mata. Ya. Ikhwan sekalian, di dalam kancah sejarah kita mendengar bahwasanya pernah terjadi tafaruk, perpecahan yang dahsyat sepeninggal Nabi SAW, dan itu baru diselesaikan karena keikhlasan cucu beliau, ya, Al-Hasan. Ini terjadi di satu peristiwa yang disebut dengan tahun penyatuan Amul Jamaah. Ya, ketika muslim mulai terpecah, orang-orang yang berpihak kepada Muawiyah mulai mengkonsolidasi diri dan mempengaruhi kaum muslimin yang lain sehingga mereka berbaiat kepada Muawiyah. Sementara yang masih setia sesuai dengan perintah Nabi, khalifah demi khalifah diangkat sesuai dengan tuntunan manhaj nubuwah, masih berbaiat kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, Masya Allah. Nah, ini kemudian dengan legowo, dengan penuh pengorbanan, padahal hak kekhilafan itu ada di tangan Al-Hasan,
Maka demi penyatuan, demi terhindarkannya kaum muslimin dari pertumpahan darah, Al-Hasan legowo menyerahkan amanah kepemimpinan umat itu kepada Muawiyah. Ini bagian dari sejarah yang menyakitkan sebenarnya. Ikhwan sekalian, namun inilah keagungan cucu Nabi yang diwarisi dari ayah beliau dan dari datuk beliau, dari kakek beliau, Rasulullah SAW. Ikhwan sekalian, hal ukhuwah, persaudaraan ini adalah sesuatu yang sentral di dalam Islam. Bahkan kita tidak dianggap beriman di hadapan Allah. Dianggap iman kita itu palsu di hadapan Allah kalau kita tidak mampu menampakkan akhlak bersaudara dengan sesama muslim. Hati-hati kita merasa sudah cukup sholat 5 waktu, berpuasa sepenuh bulan Ramadan, berzakat setiap bulan, atau naik haji. Tetapi di hadapan Allah itu tidak bermakna, tidak berarti kalau kita tidak mampu mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Nabi SAW dalam satu hadis yang masyhur beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu hatta yuhibbu li akhihi ka yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau kita belum bisa melihat sesama muslimin dengan rasa kasih sayang, maka kita pertanyakan, benarkah kita sudah beriman? Nah. Quran dengan jelas mengatakan di ayat terakhir surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad sang utusan Allah adalah orang-orang yang bersama beliau yang bersikap tegas kepada kekufaran, namun bersikap lemah lembut, ruhama kepada sesama mereka. Inilah akhlak muslim. Jadi kalau mau tahu siapa itu orang-orang yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mencintai sunnah Nabi dan hidup berjamaah, adalah orang-orang yang melaksanakan dalil ini. Yakni mereka bersikap tegas kepada setiap bentuk kekufaran. Dan sebaliknya, bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama muslim. Bukan sebaliknya. Karena memang terjadi fenomena belakangan ini kepada orang-orang yang memusuhi Islam, kepada orang-orang kafir, ada yang malah saling mencintai kepada sesama muslim, bahkan saling membenci, menyerang. Nah, kita dengar ada sebagian kelompok orang ya yang menutup pengajian, ibu-ibu ditutup pengajiannya. Bapak-bapak sedang pengajian ditutup. Anak muda juga sedang membahas pranikah, padahal cuma masalah pranikah, ditutup juga. Ini apa yang terjadi? Fitnah apa ini terjadi? Ini karena kehilangan spirit ukhuwah, kehilangan semangat persaudaraan sesama muslim. Nah, apa yang terjadi sekarang? Di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia pun sama dengan yang di seluruh penjuru dunia. Umat Islam dicitrakan sebagai golongan yang saling berseteru, saling berselisih, saling berperang di antara mereka. Dan inilah sebenarnya yang digarap oleh orang-orang yang ingin melihat kehancuran Islam dan muslimin. Maka ikhwan sekalian, marilah kita mulai memperbaiki situasi dan kondisi ini. Ya, dengan apa? Dengan kita mendidik anak-anak kita. Sehingga di belakang kita akan datang anak-anak yang lebih sayang kepada sesama muslim dan mampu bersikap tegas, minimal berkata tidak kepada orang-orang kafir.
bukan sebaliknya. Ikhwan sekalian, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia yang pernah Allah ciptakan. Beliau adalah role model kita, teladan, uswah hasanah kita. Di bawah kepemimpinan beliau, bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab saat itu mampu dipersatukan. Dan ini sebenarnya bukan prestasi beliau semata, tetapi hanya karena Allah sematalah. Nabi SAW mampu menyatukan mereka. Dan saya akan mengatakan bahwasanya Allah sendirilah yang berkehendak umat manusia itu bersatu padu, terutama kaum muslimin, bersatu padu di dalam mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menginginkan itu. Allah sendiri yang mengecam berbagai perpecahan di tengah-tengah umat. Ikhwan sekalian, Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan umat manusia. Ketika turun ayat ke-103 surah Ali Imran, saat itu terjadi pertikaian besar, bahkan turun-temurun antara kaum yang disebut dengan Bani Aus dan Khazraj. Tidak pernah mereka bertatap muka kecuali dengan pedang. Ya, nggak pernah ngomong baik-baik, nggak pernah. Ya, kalau lagi berpapasan, mesti mereka mencabut pedang. Terbayang kebencian karena apa? Peperangan di masa lalu, kehilangan sanak keluarga dan lain-lain. Namun Rasulullah SAW mengajak mereka meninggalkan luka masa lalu, buka lembaran kehidupan yang baru dengan apa? Saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela dan melindungi. Ikhwan dan akhwat sekalian, inilah yang turun ya dalam surah Ali Imran 103. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kita untuk hidup berjamaah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu al-Islam, dengan berjamaah. Dan jangan kamu berpecah belah, wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Tidak boleh kita berpecah belah. Ini yang Allah maksudkan, supaya kita semuanya menghilangkan dendam, rasa benci di antara sesama muslim. Jadi kunci dari penyatuan Islam sebenarnya adalah iman dan takwa kepada Allah. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian anugerah Allah bagi kalian ketika kalian bermusuh-musuhan. Maka kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian dan menjadikan dengan nikmatnya itu kalian bersaudara. Ya. Indahnya persaudaraan dalam Islam. Ikhwan sekalian, ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas
Dan sekarang bagaimana dalil-dalil itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari, terutama di rumah. Ya, di rumah kita. Tidak mungkin kita ini menyatukan hati-hati anak manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, silakan para sekalian, kita akan membuka, ada yang punya mushaf di rumah, surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal ayat ke-62 sampai 64. Di sana dengan jelas Allah ya memerintahkan kita untuk bersatu padu, tapi Allah membantah kalau kamu menyatu padukan mereka dengan cara-cara yang batil, bukan karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan terjadi persatuan umat. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Ya. Apabila mereka berkehendak untuk apa? Menipu kalian, sesungguhnya bagi kalianlah cukuplah Allah sebagai pelindung buat kalian. Nah, ini Nabi SAW diperingatkan oleh Allah. Itu orang-orang jahat, orang-orang yang benci kepada Islam dan muslimin, selalu berniat untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Dengan cara apa? Menipu kalian. Nah, di depan kita baik-baik, di depan kita manis-manis muka, di depan kita menganjurkan toleransi, Kebineka Tunggal Ikaan, dan seterusnya. Tapi di belakang mereka menikam dari belakang. Mereka menusuk dalam lipatan, menggunting dalam lipatan. Inilah yang terjadi. Dan Nabi diperingatkan. Orang-orang munafik, orang-orang kafir menipu kalian. Dan ketahuilah hanya Allah yang menjadi pelindung kalian. Artinya ikhwan sekalian, kita tidak mampu menghadapi mereka. Karena mereka begitu banyak dan makar mereka. Begitu jahat, begitu terselubung. Tidak lain dan tidak bukan kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya, hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Maka kita lihat apa yang Allah katakan. Walladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Allah lah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya dan juga melalui tangan kaum muslimin. Maaf, tangan orang-orang beriman wal mukminin. Nah, di sini Allah membuka informasi bahwasanya kalau kita mau berjaya, mau sukses menghadapi tipu daya orang-orang yang benci kepada Islam, tidak lain dan tidak bukan kita hanya percaya kepada dua hal, dua perkara, dua faktor, jangan yang lainnya. Yang pertama adalah percaya kepada pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan datang dan biasanya menguji kita. Injury time pasti itu datang. Yakinlah. Yang kedua, kita tidak percaya kepada yang lain kecuali pada orang-orang beriman. Nah, orang beriman ini siapa? Orang yang teruji betul imannya. Ya, mereka mencintai orang-orang beriman. Ya. Bukan yang justru menyakiti, baik secara verbal maupun secara fisik. Ini bukan. Nah, kemudian ini informasi lain dibuka oleh Allah dalam ayat yang ke-63-nya. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman. Hanya Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Bahkan kalau saja kamu belanjakan semua yang ada di muka bumi, kumpulkanlah semua kekayaan bumi. Ya, dari mineral, minyak, gas bumi, emas, dan lain-lain, hasil laut, hasil pertanian lain, dan semuanya kumpulkan dan gunakan untuk apa? Membiayai persatuan muslimin, ternyata tidak akan terjadi. Kecuali apa? Kecuali Allah yang berkehendak.
Ya. Ma'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kamu tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Itu semuanya hanya pekerjaan Allah. Orang sekalian, maka Masya Allah. Menyatukan umat ini tidak mungkin dengan harta. Bayar nih. Bang Arifin ada dua kelompok yang berselisih, berseteru. Bayar satu-satu, kamu jangan nih, tak bayar, tak penuhi semua keperluanmu. Ternyata tidak bisa. Tetap berperang. Nah, ketika kita lakukan pendekatan dakwah dan kita minta pertolongan pada Allah, hasbukallah, terjadilah penyatuan di antara kita. Nah, apa implikasinya dalam pendidikan ukhuwah di tengah keluarga? Ikhwan sekalian, tolong perhatikan dengan seksama. Adakah di antara umat manusia yang tadinya kakak beradik hidup rukun, tiba-tiba karena persoalan dunia, karena waris dan lain-lain, pecah. Bahkan saling membenci, saling memfitnah. Ada tidak? Ada. Persoalan waris ini sering muncul sebagai faktor pemicu perpecahan sebuah keluarga. Kakak dan adik tidak lagi bisa dipersatukan. Berkepanjangan, anak-anak keturunannya pun saling membenci. Ini yang terjadi karena apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika kita bawa kepada Allah, pada Quran, pada sunnah, semuanya diminta untuk meminggirkan dulu egonya masing-masing, dahulukan Allah, maka baru terjadi islah, baru terjadi perbaikan. Maka Masya Allah, ketika kita mencoba untuk memulai pendidikan ukhuwah di dalam keluarga, maka kita mulai dari pemahaman bahwasanya hanya Allah saja yang bisa menghadirkan rasa bersaudara di hati hamba-hambanya. Artinya kita berangkat dari apa? Dari konsep tauhid lagi. Semua kembali kepada Allah. Karena memang kita hanya mampu bersaudara ketika alasannya adalah karena Allah dan Rasulnya semata. Bukan karena alasan dunia. Tidak mungkin itu dipersatukan umat-umat Islam yang berpecah belah, nggak mungkin. Kecuali masing-masing keluar dari egonya masing-masing. Semuanya meninggalkan kepentingannya masing-masing. Satu hal yang ada di depannya itu kepentingan Islam, kepentingan Allah dan Rasulnya semata. Akan terjadi. Ya. Ikhwan sekalian, maka kita mendapat informasi yang penting ini, kita akan mulai di keluarga kita. Supaya apa? Anak-anak kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Dan mereka tidak saja sesama saudara satu nasab, satu darah, satu keturunan. Tetapi juga mereka bisa mencintai sesama orang beriman. Lakukan ini di rumah. Allah dulu yang dihadirkan sebagai apa? Sebagai alasan, semua sumber alasan kita untuk berbuat kebaikan. Termasuk dalam hal bersaudara. Ya. Kita mantapkan pendidikan tauhid dulu di dalam rumah. Kemudian perlahan dengan bertahap kita hadirkan dalil-dalil yang berkenaan dengan ukhuwah persaudaraan Islam. Hadirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan ukhuwah. Hadirkan hadis-hadis berkenaan dengan kasih sayang sama muslim. Maka anak-anak kita akan menyerap itu satu persatu. Ikhwan sekalian. Betapa mudahnya umat Islam Indonesia itu diledakkan untuk saling menyerang. Lihatlah anak-anak muda kita. Tawuran, apapun sebab musababnya, sebenarnya satu hal.
Karena mereka tidak bisa melihat siapa orang di depannya. Mata mereka dibutakan selama ini. Dibutakan oleh ego masing-masing. Ya. Satu sekolah menyerang sekolah yang lain. Satu kampung tawuran dengan kampung sebelahnya. Ini karena mereka gagal paham terhadap konsep ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Nah, apalagi geng motor. Ini semuanya karena apa? Hilangnya Islam di tengah-tengah umat Islam. Hilangnya Islam yang sejati. Ketika kita cuma berpikiran Islam itu hanya ada di masjid, hanya urusan sholat, hanya urusan ibadah-ibadah yang mahdah. Tetapi urusan muamalah kita tinggalkan. Keluar dari masjid, tinggalkanlah. Orang-orang kelihatan bawa kelewang, bawa linggis, bawa celurit, ikut-ikutan. Ini na'udzubillah. Padahal Nabi SAW berjuang, ya, mengajak manusia untuk tinggalkan semua kejahiliahan. Dan jadi satu sifat orang-orang jahiliyah adalah senang perang, senang berselisih. Nah sekarang kita lihat apa? Jahiliyah mulai datang lagi di abad modern ini. Maka Hamka tidak salah menjuluki zaman kita ini sebagai jahiliyah modern. Ya. Ketika susah kita duduk bersama, ya, ini Masya Allah. Bahkan Masya Allah, para sekalian, kita mulai memperbaiki situasi dan kondisi dengan anak-anak kita di rumah. Bagi para guru, bagi para ustadz yang punya pesantren, mari kita berlomba-lomba untuk menghidupkan ini. Perintah Allah dan Nabi-Nya tentang persaudaraan. Jangan melihat orang lain dengan kebencian. Justru kita melihat orang lain dengan kasih sayang, ya. Kasih sayang sesama muslim. Ini bagian yang penting dari Islam. Ya, kawan sekalian, jangan karena kita berbeda pakaian, ya. Misalnya saya dengan Akhi Arifin, beliau berpakaian gamis, ya, berpakaian style Saudi Arabia, ya, dan sebagainya. Saya berpakaian style Indonesia, baju koko Nusantara, ya tuh. Kita berselisih. Senyum aja enggak? Apalagi saling salam, enggak. Ada enggak terjadi begitu? Ada. Di tengah-tengah kita. Ya. Maka Masya Allah, Indonesia akan lebih baik kalau kita semuanya kembali kepada prinsip-prinsip persaudaraan Islam. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang benci kepada Islam ini memang mengipas-kipas, menggoda kita, menipu-nipu kita. Supaya apa? Kita saling berselisih, kita saling menyerang dan membenci. Kawan sekalian, di tengah-tengah manusia akan selalu terjadi ada orang berselisih dan bertikai. Ini Allah buka, ya, dalam rangkaian ayat-ayat yang terkait dengan ukhuwah tadi. Sekarang ayat 105 saya loncat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kamu menyerupai. Janganlah kamu menjadi seperti. Ini sebenarnya apa? Sindiran Allah, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu jadi seperti mereka. Siapa itu mereka itu? Orang-orang yang berpecah belah. Tafarruq, ini haram. Ini haram, ini sudah Allah larang. Wala takunu. Jangan kamu seperti mereka. Haram kita menyerupai mereka. Haram menyerupai mereka aja haram kita. Ya. Senangnya berselisih, debat kusir, ya. Bahkan menjadi komoditas dagang debat kusir, media massa ngompori segala macam. Ini memang kerjaan media setan. Ya. Kemudian apa? Wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat.
dan mereka berselisih, berikhtilaf. Setelah apa? Mim ba'di ma ja'umul bayinat. Bahkan setelah sebenarnya kebenaran ya datang dengan jelas kepada mereka. Nah, ini memang orang-orang hatinya berpenyakit. Ya. Hatinya berpenyakit. Dalam surat yang sama Al-Imran, di ayat-ayat awal, dikatakan mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang di hati mereka itu ada penyakit. Akhirnya mereka apa? Senang apa? Mencari hal-hal yang mutasyabihat di dalam Quran. Mencoba untuk meraba-raba takwilnya dan lain-lain. Inilah salah satu fenomena yang diangkat oleh Allah. Kita dilarang oleh Allah, haram hukumnya menyerupai orang-orang yang berselisih dan berikhtilaf. Dan ini oleh sebagian para ahli tafsir disebutkan adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka selalu berikhtilaf, tafaruk bahkan satu sama lain. Ya. Dibuka oleh Nabi SAW, bahasanya orang-orang terdahulu itu berpecah, berpuak-puak, berfirqoh-firqoh. Ya. Lebih dari 72 firqoh, ya. Ini Masya Allah. Ikhwan sekalian, marilah kita mulai pendidikan ukhuwah di dalam keluarga kita. Hadirkan pemahaman yang benar bahwasanya yang menyuruh kita bersaudara itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maknanya kalau kita ingin betul dalam bersaudara, hanya ada Allah dan Nabi-Nya di depan kita. Bukan kepentingan yang lain. Bukan karena coupling. Bukan karena kepentingan-kepentingan ekonomi. Bukan karena nasab, kehormatan, keluarga, dinasti, dan lain-lain. Ya, tetapi karena Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, anak-anak kita biasakan. Ya, biasakan mendahulukan orang lain. Ini. Bukan sebaliknya ketika kita sekarang sudah terlalu lama kita terjangkiti paham materialisme, kapitalisme yang mendidik manusia menjadi manusia egois. Yang pertama kali dilihat adalah kepentingan pribadi. Maka sekarang kita rubah, kita hijrah. Ya, kita hijrah, tinggalkan itu semua. Kita mulai melihat orang di depan mata kita, Masya Allah. Maka Indonesia ini sebenarnya terkenal sebagai bangsa yang senang bersaudara dengan yang lain-lainnya. Kita dengar di zaman pimpinan-pimpinan kita terdahulu, Indonesia pernah ya mengirim beras ke Afrika, mengirim sepeda motor ke Afrika, dan sebagainya. Padahal saat itu Indonesia pun tidak sedang berkelimpahan. Tapi semangat bersaudara. Sesama negara-negara miskin ketiga atau negara non-blok. Apalagi di balik itu sesama muslim ya. Masya Allah. Ya. Saya dengar di satu negara, di negara Afrika. Entah Senegal, entah Nigeria. Itu pemerintah Indonesia mengirim sepeda motor roda 2. Dan sepeda motor itu disebut dengan Jakarta. Maka sampai sekarang ini, sampai detik ini, mereka menjuluki kalau ada sepeda motor roda 2 itu sebenarnya dengan Jakarta. Aduh, Masya Allah. Karena apa? Saat itulah. Nah, ketika itu bisa dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia, kita menjadi bangsa yang kuat sebenarnya. Ya, begitu juga ketika kita mendahulukan orang lain. Tetapi ketika penjajahan budaya, penjajahan ideologi, kapitalisme, dan materialisme ini sudah begitu rupa, kita selalu melihat orang lain dari kacamata pandang egoisme kita. Bahkan kalau ketemu orang, gimana orang ini kita manfaatkan, gimana orang ini kita kalahkan, gimana orang ini kita hancurkan, bahkan na'udzubillah min dzalik. Bukan sebaliknya, melihat orang, apalagi sesama muslim, kita tolong, kita besarkan, kita bantu. Ini sudah mulai langka di antara kita. Nah, anak-anak kita. Ya. Tadi malam saya bicara dengan seorang anak saya yang akan pulang lagi ke pondok karena dia mondok ya. Mohon doanya juga mudah-mudahan dia jadi hafiz Quran ya. Ketika saya tanya gimana, apakah di antara teman-teman satu
asrama itu ada yang jarang jajan keluar ya, maksudnya dia mungkin lapar. Namanya anak-anak seusia remaja itu sedang kuat-kuatnya makan ya kan. Saya tanya ke dia, apa kamu kalau lapar gimana? Ya aku di depan itu diizinkan sama Ustadz beli makan nasi bungkus, ada nasi goreng kalau malam silahkan. Tapi kamu jangan sendirian nak. Begitu ya. Jangan kenapa ya? Kamu ajak temanmu yang jarang makan, mereka juga ingin makan. Tapi karena mereka nggak punya uang, karena orang tuanya jarang. Bahkan ada orang anak yatim yang entah dia dititipkan ke pesantren itu, ya tidak ada yang mengirimkan uang jajan ya tuh. Ya dia terima qanaah aja dengan makan dari asramanya ya tuh. Nah, paling sekarang ini kita lihat anak-anak kita jadi tidak egois. Nah, konsekuensinya paling saya sebagai orang tua harus nambah uang makan dia ya kan. Nah, karena apa? Kalau dia mentraktir kawannya, itu dia insya Allah akan diganti oleh Allah ya rezekinya. Dan itu kita mantapkan pemahaman itu. Jangan sendiri, jangan mau sukses sendiri, jangan mau maju sendiri. Majulah bersama teman-teman. Karena itulah yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak mungkin masuk surga sendirian. Bapak sekalian, begitu banyak dalil dalam Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh masuk surga sendirian. Kita harus masuk surga bersama-sama saudara kita, ya, sesama saudara, sama Muslim. Dalil inilah yang kita pegang, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar, dengan sejatinya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali oleh orang muslim yang berjamaah. Ya, muslimun ini adalah jamaah. Nah, ikhwan sekalian, marilah kita saling mencintai sama saudara kita, ya, saling menyayangi, saling membela, ya. Jangan melihat dengan kebencian. Ini kita turun kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita jangan jadi anak yang bakhil, anak yang pelit. Kalau punya barang, punya apa, dia sembunyikan. Ya, tapi justru kita bagi. Tapi memang ini pendidikan ini agak-agak berat kita rasakan kalau memang budaya di kita juga masya Allah belum tumbuh saling mendahulukan. Ya, ini yang terjadi, memang penyakit ini begitu rupa. Coba aja anak-anak kita ini ya bawa makanan dari rumah pulang ke pondok. Ini karena memang dari berbagai macam keluarga. Ya, itu ada anak-anak yang kerjanya cuma menuntut, aku bagi dong, tapi dia tidak berpikir untuk memberi yang lain. Nah ini memang masya Allah, inilah pendidikan yang mulai langka ditinggalkan. Langka ditinggalkan. Termasuk dalam hal bisnis. Kalau ada seorang pengusaha kecil ya, IKM atau UKM kita, misalnya dia jual gorengan. Tiba-tiba saja dalam jarak yang tidak jauh, ada tukang gorengan baru, langsung di hatinya muncul apa? Rasa cemburu, ya kan? Bahkan rasa takut tersaingi. Bahkan rasa benci dan iri dan lain-lainnya. Apalagi kalau kelihatan dia mulai banyak yang beli. Waduh, mulai masya Allah. Padahal masya Allah, para sekalian, kita disuruh saling mencintai, disuruh saling mendukung. Realitanya di tengah kita, coba saya mau ajak Anda berjalan ke jalan manapun sekitar Anda. Ada enggak warung, mohon maaf karena saya senang makan pecel lele ya, Bang Arifin. Bang Ondi juga kayaknya dia enggak menolak kalau diajak makan pecel lele kan. Nah, itu di satu tempat itu ada tukang jual pecel lele sama jualan dengan yang lain-lainnya ya. Ada nasi uduk, pecel lele, ayam goreng, ayam bakar dan lain-lain ya. Nggak jauh, nggak sampai 100 meter, bahkan cuma 10 meter di depannya pecel lele juga. Yang lain juga. Itu kalau dihitung satu jalan itu bukan cuma 1, 2 tapi puluhan orang jualan yang sama. Tapi lihat, kalau sama-sama ikhlas, rezekinya sudah Allah atur. Nah, inilah kembali kepada pemahaman tauhid yang betul, maka selesai semua persoalan kita. Para sekalian, marilah kita mulai mantapkan azam kita ya. Karena ini pertemuan saya pertama dengan Anda, kita bahas seri yang pertama tentang pendidikan ukhuwah di tengah keluarga. Insya Allah ada
sekitar 3 atau 4 kali kita ketemu, kita masih bahas tentang pendidikan atau tarbiyah ukhuwah di tengah keluarga. Sampai nanti akan kita bahas tentang mengurai konflik di antara saudara, mengurai konflik di antara kakak beradik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Tadi kita sama-sama telah menyimak mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru kita yakni Ustadz Agus Darmaji. Kita mengangkat tema di pagi hari ini yaitu pendidikan ukhuwah dalam keluarga. Kita akan kembali setelah jeda berikut.